Tolong start ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya izin menyapa Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian kepada Masyarakat Bapak Ari Sucito, Bapak Sekjen PPK Agama beserta jajaran Pak Nezar Patria, Bapak Ibu narasumber yang luar biasa hari ini, Ibu Prof. Dikorita, Pak Mujahid dari BPD Bantul, Ibu Rahma, izin mendahului Ibu untuk memberikan sedikit pengantar, dan juga para peserta dari alumni, dari masyarakat umum di wilayah Yogyakarta dan dimanapun, karena saya juga melihat ada yang menyimak via Zoom, izin juga menyapa. Hari ini saya diberi tugas, jadi kemarin itu saya juga kaget kok dipasangkan dengan seminar luar biasa begini ya. Izin untuk memberikan sedikit pengantar. Jadi tugas saya untuk memberikan pelajaran geologi 101 ya, terkait megatrust. Jadi mohon izin nanti semoga tidak terlalu teknis. Baik. Ups. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan sebenarnya megatrust itu apa. Untuk biasanya saya memulai presentasi itu sebenarnya bagaimana sih kita di dalam upaya mitigasi itu apa yang bisa kita lakukan, preventif, bisa meminimalisir kerugian akibat bencana, tapi yang paling utama itu adalah kita kenal dulu ancamannya apa. Jadi geologi selalu di depan karena biasanya kita butuh tahu dulu kalau mau perang, mau ketemu musuhnya harus kenal dulu ya dengan musuhnya. Jadi geologi perannya ada di situ. Kemudian nanti di bagian hilir ada misalnya sudah diketahui ancamannya apa, dampaknya seperti apa, kemudian development plan, relokasi jika diperlukan dan memungkinkan, kemudian ada asesmen infrastruktur dan seterusnya, itu bisa dilanjutkan. Nah, karena hari ini kita sebenarnya refleksi terhadap gempa 2006 yang lalu, mungkin kalau saya sendiri personal tadi Bapak Ibu bercerita sebelumnya terkait dengan pengalaman pribadi terkait gempa 2006, saya juga punya nih pengalaman pribadi. Jadi waktu itu saya masih dosen baru masuk direkrut oleh Pak Bagio, Pak Prof. Bagio yang hari ini juga hadir. Dan kejadian gempa 2006 itu sebenarnya merubah atau memberikan pandangan yang luar biasa terhadap saya untuk kemudian saya ingin belajar terkait geologi gempa bumi. Jadi waktu itu saya dibawa ke lapangan oleh Pak Bagio, survei segera sesudah gempa, kemudian saya melihat segala hal yang terkait dampak dan seterusnya, sehingga saya punya keinginan pribadi untuk kemudian ingin tahu, belajar lebih lanjut. Karena waktu itu kalau kita refleksikan kembali 20 tahun yang lalu itu peta sesarnya masih terbatas, orang masih kaget kok bisa ada gempa di Jogja. Kemudian kesiapsiagaan masih minim, monitoring juga terbatas waktu itu, kemudian sistem komunikasi juga terbatas. Nah, 20 tahun kemudian kita melihat saat ini itu data jauh lebih detail, peta-peta lebih lengkap. Dengan adanya gempa itu juga sebenarnya membuka peluang untuk kemudian sistem monitoring juga jauh meningkat. Kemudian awareness dari masyarakat juga meningkat, teknologi digital juga berkembang. Tetapi kemudian muncul sesudah 20 tahun kemudian kita punya tantangan baru yang muncul. Jadi udah mulai lupa nih 20 tahun, ternyata kalau diingat, kalau saya ngajar di anak baru angkatan 2025 itu, mereka datang ke Jogja, saya tanya, kalian ingat nggak 20 tahun yang lalu itu, atau kalian punya informasi nggak 20 tahun yang lalu itu di sini itu pernah ada gempa? Ternyata karena mereka lahir sesudah 2006, rata-rata umur 19 tahun, 18 tahun, tidak ada yang kolektif memori itu tidak terpatri dalam ingatan mereka nggak tahu. Sehingga itu baru satu generasi, 20 tahun kemudian udah lupa. Jadi itu cukup tantangan yang cukup saya pikir cukup penting ya. Kemudian kotanya semakin padat, banyak bangunan baru, banyak apartemen baru, gedung apartemen baru, dan kemudian itu menjadi apakah kita
saat ini apakah mutu konstruksi yang sudah ada itu kemudian bisa berkelanjutan. Kemudian juga ledakan pariwisata dan mobilitas penduduk yang tinggi. Sehingga kalau di Jogja itu bagaimana kita memberikan potensi ancaman gempa itu kepada orang yang liburannya cuma sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu di Jogja, tapi harus aware bahwa mereka bisa setiap saat pada waktu mereka lagi liburan juga ada potensi untuk dia mengalami kejadian gempa bumi, sehingga itu juga mungkin pelaku pariwisata atau perhotelan itu juga kita perlu memberikan informasi untuk diberikan kepada tamu atau wisatawan yang datang ke Jogja hanya sementara waktu. Kemudian juga ini yang hari ini kebetulan karena memang topik utama yang diangkat pada seminar ini adalah selain gempa Jogja atau gempa di darat, ternyata di Indonesia di Jawa itu kita juga punya ancaman lain, ada potensi untuk kesiapan kita bagaimana menghadapi tsunami di selatan Jawa. Sehingga hari ini saya diberi tugas itu untuk memberikan pengantar terkait hal tersebut. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya kegempaan di Jawa itu seperti apa sih? Ya ini rekaman dalam waktu 11 tahun aja Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan di dalam 11 tahun ini yang warna-warna merah ini korespon terhadap kedalaman. Jadi yang warna merah ini dangkal 0 sampai 50 km kedalamannya. Kemudian semakin ke arah yang biru itu semakin dalam. Nah dari sini ini Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa kalau dia dangkal tapi posisinya ada di darat. Nah ini yang kemudian menjadi dampaknya kemudian dirasakan oleh manusia atau orang yang masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kalau merah tapi dia jauh di laut itu mungkin dampaknya tidak akan terasa goncangannya, kecuali dia besar menyebabkan menyebabkan tsunami. Nah itu baru dampaknya kemudian bisa kita rasakan di masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Nah kalau yang di lingkar-lingkar merah itu sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa di Jawa ini sendiri itu klaster atau zona seismisitas tinggi rekamannya ada nih. Ada di situ, artinya apa? Kalau dangkal dan dia ada di darat itu artinya di situ ada sesar yang aktif bergerak dan menghasilkan gempa bumi. Yogyakarta ini bisa saya tunjuk nggak ya? Nggak bisa nih. Jadi kalau kita lihat di lingkaran yang di daerah Jogja Selatan itu adalah klaster yang dihasilkan oleh pergerakan dari sesar opa. Sehingga kalau melihat rapat sekali dalam 11 tahun aja ada rekaman yang demikian intensif, artinya ya memang sesar ini adalah sesar yang memang aktif bergerak dan kita memang menyadari ada aktivitas sesar tersebut bisa kita deteksi dengan baik. Ini sama kayak misalnya Bapak dokter itu ya, kayak mau lihat gejala kan dicek gitu ya, deru dari detak jantungnya. Nah ini sama dengan di alam ada indikasi detak-detak yang kita bisa amati. Nah kenapa kemudian di Jawa ini cukup banyak gempa ya, karena kita dekat dengan zona subduksi. Jadi yang di bagian selatan ada warna biru yang cerah, di belakangnya ada warna biru yang gelap, itu artinya disitulah lokasi di mana subduksi berada. Nah sebenarnya subduksinya itu apa sih? Jadi kalau misalnya sering dengar lempeng subduksi, zona subduksi gitu sebenarnya apa gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi kita coba iris begitu nih, itu di selatan Jawa itu ada suatu lempeng samudra yang dia tabrakan dengan lempeng benua, kemudian dia nyungsep ke bawahnya karena dia lebih berat gitu nih. Nah di dalam proses penyungsepan itu dia ada yang ganjel, ada yang nyangkut gitu nggih. Nah itu kemudian menimbulkan penumpukan energi, karena kalau kita menahan sesuatu kemudian dia numpuk akhirnya kan dia pecah, meledak gitu nggih. Nah bukan meledak nanti salah lagi tapi di dalam proses
Ini yang kita sebut sebagai zona subduksi. Nah, kemudian daerah-daerah di mana gempa mungkin terjadi itu ada beberapa area. Jadi yang yang gambarnya kayak rambutan di bawah itu yang agak di dalam itu namanya intraplate, gempa intraplate. Kemudian yang di bagian atas itu ada yang biasanya tonjolannya itu paling banyak dan paling belum smooth gitu nggih. Itu di bagian atas di bawahnya prisma akresi namanya itu ada zona yang kemudian kita sebut sebagai zona megatrust. Jadi disitulah posisi si megatrust itu berada. Nah, kemudian di daerah daratnya itu juga ada sesar-sesar yang aktif yang karena dia ada dorongan yang kuat dia juga bisa kemudian bergerak. Nah, itu menimbulkan gempa-gempa dangkal yang ada tanda-tanda bintang di darat itu. Sehingga kalau terjadinya gempa di megatrust itu dipengaruhi oleh apa sebenarnya? Jadi yang pertama karena dorongan terus-menerus dari pergerakan lempeng, kemudian kuat atau lemahnya bidang pertemuan itu dan kondisi tekanan lokalnya seperti apa. Nah, ini mungkin sedikit gambaran terkait sebenarnya lempeng-lempeng samudra itu apa yang mereka lakukan gitu nggih. Nah, sebenarnya kalau gempa megatrust terjadi juga sewaktu-waktu banyak, hampir setiap minggu, setiap bulan itu juga ada sebenarnya, tapi tidak semuanya kemudian menyebabkan tsunami. Nah, yang menyebabkan tsunami itu yang seperti apa? Nah, biasanya kita butuh magnitudo yang cukup besar, lebih besar dari 7,9 itu biasanya yang sudah luas dampaknya. Kalau masih 6,5 atau kurang itu biasanya tidak menyebabkan tsunami biasanya. Kemudian kalau 7,6 sampai 7,8 itu biasanya sudah mulai merusak di sekitar epicenter, dampak minor pada area yang luas. Nah, kecuali misalnya pada kasus-kasus di gempa yang seperti contohnya di Palu gitu ya, itu ada gempa dangkal yang juga menyebabkan pergeseran di laut, longsoran, itu juga bisa menyebabkan tsunami. Kemudian kalau di zona subduksi itu sebenarnya kalau kita lihat secara khusus di bagian yang nyangkut itu tadi nggih, itu biasanya yang bagian atasnya itu kemudian gempanya kecil-kecil karena masih cukup smooth untuk dia menghaluskan itu dia relatif lebih mudah. Nah, begitu di bawahnya yang di bagian tengah itu di situ dia yang nyangkut itu yang kecil-kecilnya udah hilang, tapi yang sangkutannya yang ganjelannya yang gede itu masih ada. Sehingga biasanya di situ kemudian dia butuh energi yang jauh lebih luas untuk kemudian dia menggerakkan. Nah, analoginya ya kayak tadi pakai ganjelan mobil itu nggih. Kalau ada turunan terus ada ganjelnya gitu. Nah, itu kalau butuh untuk sampai dia ngelompati ganjelannya itu ya dia butuh energi yang lebih besar. Nah, itu biasanya di bagian tengah itu yang kemudian kita menyebabkan megatrust event yang dia bisa menyebabkan tsunami. Nah, pengaruhnya kenapa berbeda-beda gitu ya? Itu biasanya terkait dengan umur. Jadi kalau lempengnya yang nyungsep tadi itu lebih tua, itu biasanya dia lebih berat. Kemudian dia menjadi penunjamannya lebih landai, lebih curam. Nah, ini analoginya bisa dilihat pada zona subduksi di Sumatera dan Jawa, itu sudutnya berbeda karena umur lempeng yang menunjam berbeda. Sehingga kaitannya dengan gempa bumi apa? Kalau gempa bumi kalau dia sudutnya landai, nyangkutnya lebih heboh gitu ya. Jadi dia butuh akhirnya ganjelannya lebih banyak. Nah, itu kemudian kaitannya dengan kejadian gempanya lebih banyak. Sehingga kalau kita secara sekilas membandingkan antara zona subduksi Sumatera dan Jawa, itu Jawa ini menjadi sedikit lebih kalem dibandingkan tetangganya, begitu nggih. Ini untuk sekilas mawon. Nah, kemudian kalau pengaruhnya apa? Yang mempengaruhi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang terpisah. Kenapa enggak semuanya aja bareng gitu ya? Nah, itu biasanya ada istilah yang kemudian kita sebut sebagai segmen. Nah, si segmen inilah yang kemudian memberikan besaran gempa yang mungkin terjadi itu berapa. Kalau segmennya besar, luasan area yang bergerak besar, gempanya juga menjadi lebih besar. Jadi
kalau hitung-hitungan ini mungkin Bapak Ibu yang di sini mungkin harapannya ada yang dari geofisika gitu ya. Dulu diajari cara menghitung momen magnitude. Salah satu komponen perhitungan momen magnitude itu adalah luas area yang bergeraknya berapa. Kalau semakin luas area yang bergerak, magnitudenya semakin besar. Nah, kalau di zona megatrust yang menentukan luasan area itu apa? Ya si ganjelan itu tadi. Kalau ada ganjelan dia biasanya memberikan batas segmen. Hanya di sepanjang zona itu dia distribusi ganjelannya seperti apa. Ada yang nyangkutnya seberapa besar. Sehingga kalau semakin besar yang nyangkut ya kemudian stres yang terkumpul juga semakin besar. Luas areanya semakin besar, potensi gempanya juga semakin besar. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan kami para peneliti kemudian apa sih sebenarnya yang mengontrol segmentasi ini? Kemudian apakah batas segmennya selalu sama atau dia berkembang seiring pergerakan si lempeng itu sendiri? Kemudian bisakah kita mengidentifikasi segmen sebelum gempa terjadi? Nah, ini sebenarnya tugas dari kami kemudian untuk memberikan yang kita sebut sebagai potensi. Jadi identifikasi itu bisa dilakukan dengan penelitian yang komprehensif. Jadi ini yang gambar di atas itu Bapak Ibu itu menunjukkan zona subduksi di Costa Rica. Jadi di depannya itu dulunya ada yang kita sebut sebagai gunung api bawah laut. Masuk ke zona subduksi dia menyebabkan pengangkatan di depan zona subduksinya karena ganjelannya itu tadi. Jadi imprintnya itu masih kita bisa lihat. Di saat ini pun kita bisa lihat. Sama dengan apa yang kita amati di Jawa. Sehingga kalau tujuannya di geologi ya kita biasanya harus bisa memetakan mana batas-batas atau geometri itu kemudian bisa kita gunakan untuk memperkirakan mana batas segmennya, mana berapa luasan sesar yang berpotensi, kemudian bagaimana sepanjang sejarah waktu perulangannya seperti apa, dan lokasi di mana ada pengumpulan energi ini bisa kita pelajari. Bisa melalui macam-macam, nanti ada pemetaan batimetri, analisa sebaran seismisitas, analisis profil seismik, analisis geodesi, Bogor anomali, dan seterusnya. Ini nanti yang bekerja sama dari geologi bisa, geodesi, geofisika, kemudian juga dari studi kelautan gitu ya. Nah itu kemudian contoh gambar yang di sebelah itu kemudian kita bisa gunakan data-data ini untuk mencari potensi di mana ada penumpukan energi. Nah itu biasanya yang kita sebut sebagai seismic gap. Itu biasanya juga ada gap atau istilahnya tidak ada seismik yang terekam di area tersebut. Itu artinya bisa dua hal, bisa berjalannya pelan-pelan tidak menghasilkan gempa yang kita sebut sebagai creeping, atau ya dia lagi numpuk, lagi diem, lagi ditekan, lagi mengumpulkan tenaga gitu ya. Jadi bisa kita kita interpretasi seperti itu. Nah kalau di Jawa seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita lihat memanjang begitu ya Bapak Ibu itu panjangnya itu hampir 1.300 kilo dari ujung Selat Sunda sampai Selat Bali. Nah, kalau pertanyaannya adalah ada berapa segmen? Karena itu tadi luasan segmen menentukan berapa gempa yang mungkin terjadi. Kalau di buku peta sumber bahaya gempa tahun 2017 itu dibagi menjadi 3 segmen untuk zona selatan megatrust di selatan Jawa. Nah, buku ini atau peta sumber bahaya ini diperbaharui dengan adanya penelitian-penelitian terbaru, kemudian ada update, sehingga ini sebenarnya juga suatu ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi kalau misalnya nanti ada penemuan baru atau ada pemahaman baru terkait dengan geologinya atau megatrustnya itu sendiri, itu nanti bisa direvisi. Nah itu yang terjadi pada tahun 2024. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan dari yang peta tahun 2017 itu 2 segmen, di peta 2024 dia hanya 2 segmen. Akibatnya apa? Yang estimasi luasan tadi menjadi jauh lebih besar, sehingga estimasi potensi
gempa yang terjadi juga menjadi jauh lebih besar. Jadi diestimasi dia sampai magnitudo 8,9 untuk masing-masing segmen. Jika dua-duanya bergerak bersama-sama itu sampai 9,1, tapi ini unlikely. Nah, data yang dipakai, dasar perubahan yang dipakai untuk revisi ini itu ada beberapa yang saya tampilkan di sana, tapi tentu saja di dalam tim sendiri juga dia punya banyak hasil-hasil riset. Ada dari data geodesi, perhitungan strain akumulasi atau slip deficit juga bisa di Bapak Ibu Persani, tapi pada prinsipnya zona di mana tegangan tinggi itu diidentifikasi, kemudian batas dari zona-zona itu yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan untuk kemudian melakukan meletakkan batas segmennya di mana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat geometri, sebenarnya nih kalau tadi kan udah interpretasi ya. Kalau dilihat dari data sebenarnya seperti apa sih di Jawa gitu ya. Ini yang saya coba bagi ke bagian barat dan timur ya. Ini di daerah Jawa bagian barat dulu. Ini juga ternyata kalau kita lihat banyak ganjelan atau bisul-bisul tadi ya, tonjolan-tonjolan itu di selatan Jawa banyak. Kemudian ketika kita melihat sebaran dari gempa-gempa yang ada di gempa-gempa besar ya, yang ada di bagian Jawa bagian barat, itu juga ternyata coincide atau dia berada dekat dengan daerah-daerah di mana ada punggungan dasar laut yang memanjang, kemudian masuk ke zona subduksi berarah utara selatan, kemudian juga ada beberapa gunung-gunung api bawah laut yang bergerak masuk ke zona penunjaman. Jadi memang apa yang kita amati juga tercermin di dalam batimetrinya, juga tercermin di dalam gempa yang terekam di dalam instrumentasi. Jadi kalau mau nginjennya pakai apa gitu ya, jadi dari data batimetri bisa, dari data seismik refleksi untuk mengetahui layer-layer atau lapisan-lapisan yang ada di bawah zona subduksinya, kemudian juga dari rekaman seismisitas dari katalog BMKG atau pengamatan dari seismik. Nah, kalau yang di bagian timur seperti apa? Sama. Di bagian timur Jawa itu juga ada yang kita sebut sebagai roll rise. Jadi ada tinggian yang dia kaya akan seamount atau gunung-gunung api bawah laut, dan dia masuk ke daerah zona subduksi di daerah selatan daerah timur Banyuwangi Selatan itu. Kemudian banyak terjadi gempa-gempa yang mungkin Bapak Ibu juga melihat di daerah Pacitan, daerah Banyuwangi Selatan itu sering sekali terjadi gempa, itu karena memang lempeng yang masuk itu juga dia punya banyak hambatan gitu. Jadi kalau dicermati itu di situ juga banyak ada punggungan dasar laut yang gunung-gunung api bawah laut yang memang juga menyebabkan ada pendangkalan batimetri di bagian timur yang itu juga mempengaruhi proses subduksi itu sendiri. Nah, kalau dilihat lagi dengan lebih detail gitu ya, kenapa kemudian kita tahu ada deformasi gitu. Jadi ini bagian Jawa bagian timur, ada garis hitam itu adalah tampilan seismik refleksinya yang ada di kanan bawah. Itu kalau di geologi itu kita melihat lapisan-lapisan yang kemudian bisa kita identifikasi. Kalau sumber sedimennya itu dari darat, itu mestinya di depan cekungan muka busurnya, itu lapisannya mestinya miring menuju ke arah sedimentasi, sedimen cekungannya, atau dia datar mengisi cekungan. Tetapi yang kita amati di Jawa bagian timur ini, itu justru malah bagian dari yang lepas pantainya itu kemudian miring atau naik. Nah, dari situ kita melihat bahwa bukti pengangkatan akibat deformasi aktif itu terjadi di Jawa Timur sampai saat ini, sehingga memang korespon terhadap kejadian gempa yang kita amati banyak terjadi di Jawa Timur. Jadi ini beberapa indikasi-indikasi dari sisi geologi yang kemudian kita bisa amati, menunjukkan bahwa aktivitas tektonik di zona subduksi ini memang sedang aktif bergerak. Nah,
Kalau kita melihat sebenarnya megatrust ini dari dulu juga udah ada gitu ya. Jadi bukan istilah yang baru, bukan tiba-tiba kok dihembuskan saat ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat 32 tahun terakhir aja, itu udah ada 2 kejadian gempa megatrust yang kita amati di Jawa. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ingat di tahun 94 itu di daerah Banyuwangi Selatan, Malang Selatan itu ada gempa dan tsunami waktu itu. Dan tsunami-nya cukup besar, cukup destruktif. 2006 sesudah gempa Jogja terjadi, itu di daerah Pangandaran juga ada gempa dan tsunami. Itu juga sebenarnya kejadian megatrust gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berkaca pada kejadian gempa dan tsunami di zona megatrust Jawa, dalam 32 tahun terakhir aja ada 2 kejadian nih. Jadi ya bukan sesuatu yang nakut-nakuti banget, tapi memang kenyataannya demikian gitu. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu ya. Tapi ya sebenarnya di dalam sejarah geologi juga kita melihat, bahkan dalam sejarah historis. Nah, tetapi kembali ke gempa itu gempa di megatrust tidak semuanya menghasilkan tsunami, dan estimasi yang dihasilkan oleh para peneliti modeling tsunami yang kemudian bilang 20 meter, 30 meter, itu sebenarnya tidak merata di semua lokasi. Itu kemudian dipukul rata. Oh, saya lagi di tengah kota Jogja, takut ada tsunami 20 meter di situ gitu. Enggak. Jadi itu dipengaruhi oleh landaian topografi di mana tsunami itu kemudian datang. Sehingga tidak di semua tempat itu kemudian ketinggian inundasinya sama dan seterusnya. Sehingga memang ada penelitian yang kemudian memodelkan kalau ada gempa dengan magnitudo sekian, dia akan menghasilkan tinggi gelombang di sumber gempanya sekian, ketika nyampe di daerah A, B, C, dia akan menghasilkan ketinggian gelombang sekian. Itu dipengaruhi oleh slope dari topografinya, dipengaruhi oleh batimetri pantainya, dan dipengaruhi oleh hambatan yang ada di sekitar pantai. Jadi tidak selalu kemudian 20 meter rata, semuanya 20 meter, demikian. Nah ini pertanyaan yang paling sering ditanya gitu ya. Jadi kapan? Kejadiannya kapan? Jadi kalau ditanya kapan gempa megatrust terjadi di Jawa itu ya tidak ada yang bisa jawab. Pastinya kapan tuh nggak bisa, karena hingga saat ini itu belum ada metode ilmiah yang mampu memprediksi tanggal terjadinya gempa kapan, jam terjadinya gempa kapan, lokasi tepatnya di mana, dan besarnya gempa precisely itu berapa. Yang bisa diketahui oleh ilmuwan adalah di mana sumber gempanya, seberapa aktif atau tidak. Besar gempa yang mungkin terjadi kita bisa estimasi. Kemudian dampak yang mungkin timbul, bisakah dia menyebabkan tsunami, bisa atau enggak. Kemudian wilayah yang perlu diprioritaskan untuk mitigasi itu di mana. Nah ini yang sebenarnya bisa kita ketahui, sehingga kalau yang perlu dilakukan oleh kita semua di sini dan di semua pihak itu sebenarnya bukan menebak kapan sih kejadiannya gempanya datang, tapi memastikan bahwa masyarakat dan infrastruktur itu siap jika gempa itu terjadi. Jadi mungkin usaha-usahanya seperti apa ya, membangun, perkuat rumah tahan gempa, kemudian membuat jalur evakuasi dan mengenali jalur evakuasi dimanapun berada, kemudian persiapan diri, tas siaga bencana dan seterusnya, kemudian juga mengikuti informasi yang valid. Jadi jangan termakan oleh prediksi hoax dan yang nakut-nakuti gitu ya. Jadi salah satu yang kita bisa apresiasi bahwa forum ini adalah memberikan informasi yang valid. Oke, jadi mungkin untuk mengakhiri dari pengantar dari saya, mungkin yang pertama bahwa megatrust itu adalah bagian dari realitas geologi di Indonesia. Yogyakarta berada di daerah area tektonik aktif, itu tidak bisa disangkal, tidak bisa dihindari, dan potensi ancaman dari gempa yang ada di Yogyakarta adalah dari gempa dangkal dari sesar opak dan gempa megatrust. Kemudian pemahaman sesar aktif ini sebenarnya bukan untuk menimbulkan kepanikan, tapi untuk membangun kesiapsiagaan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Resikonya dapat dikurangi kalau kita punya mitigasi. Jadi ini investasi sebenarnya begitu. Jadi yang saya pikir juga ini
semoga tidak yang keluar dari forum ini nanti tidak kapan gempa terjadinya ya, tapi apakah kita sudah cukup siap. Itu mungkin yang sehingga untuk bisa menjawab potensi itu tadi kita butuh presisi data, sehingga penelitian terkait dengan penyusunan skenario, kemudian itu bisa ditingkatkan dengan mempertimbangkan aspek geologi, geoseismologi, geofisika, geodesi, dan ilmu-ilmu yang terkait, sehingga penelitian multidisiplin itu harus terus dilakukan dan perlu didukung oleh semua pihak. Kemudian dengan adanya kompleksitas dan dinamika pada zona subduksi yang bisa dilakukan atau yang sudah berhasil dilakukan saat ini adalah pada tahap identifikasi potensi. Kemudian untuk penelitian prediksi gempa bumi masih terus dilakukan, tapi hingga saat ini belum ada hasil yang tervalidasi dengan baik, sehingga teknologi untuk prediksi ini saat ini belum ada. Mungkin itu nggih Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktu yang diberikan.